Oke, saya mulai Bu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi sebelumnya saya wabarakatuh. ucapkan, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan CGP yang sudah meluangkannya untuk bisa hadir dalam kegiatan tatap maya eh, sosialisasi budaya positif. Sebelumnya, marilah bersama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di sini. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bisa masuk pada tatap maya ini, terlebih dahulu bisa saya buka untuk pemaparan tentang sosialisasi budaya positif. Baik, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berada atau berkumpul pada malam ini dalam kegiatan tatap maya sosialisasi budaya positif oleh saya Istin Barokah PGP Angkatan 10. Kenapa? Iya. Malam ini saya akan memaparkan tentang sosialisasi budaya positif apa saja yang masuk ke dalam budaya positif tersebut. Yang pertama adalah tentang teori positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi 5 kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ibu-ibu rekan CGP yang berbahagia, disiplin positif merupakan satu bentuk upaya manusia yang mengarah kepada hal-hal positif. Perubahan paradigma stimulus respon atau pendekatan dari stimulus respon yang beralih ke teori kontrol atau teori pilihan. Sebetulnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol atau kendali? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah pandangan. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, apa yang kita pandang itu terhadap orang lain menurut kita sama, tetapi dalam teori kontrol sebetulnya pandangan terhadap dunia itu sebetulnya berbeda. Kita dengan orang lain memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kita seringkali melihat murid kita itu selalu melakukan kesalahan. Itu memang hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi. Tetapi selama ini kita sebagai pendidik atau sebagai guru memandang hal tersebut sebagai satu kesalahan yang sering dilakukan oleh murid kita. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, apapun yang dilakukan, baik itu oleh murid kita atau kita sendiri sebagai orang dewasa, sebetulnya semua perilaku itu memiliki motivasi atau maksud dan tujuan tertentu. Yang pada intinya adalah kita secara tidak sadar telah ingin memiliki
rasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita menganggap bahwasannya kita sebagai guru sebetulnya dan merasa bisa untuk mengontrol murid-murid kita. Kita tidak menyadari bahwa murid-murid tersebut sebetulnya memiliki kendali atau kontrol terhadap diri mereka sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Mungkin kita memiliki perasaan tersebut karena kita merasa bahwa kita ini lebih dewasa dari murid-murid kita. Tetapi pada jangka waktu tertentu, murid mungkin akan mulai menyadari bahwasannya sebetulnya ia tidak ingin dikendalikan oleh pihak lain atau orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan akan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita melakukan bujukan, kita ingin melakukan sesuatu yang kita harapkan dari murid kita. Tetapi sebetulnya murid kita tidak ingin melakukannya atau menolaknya. Yang kelima, dalam teori kontrol, kolaborasi atau kerjasama bisa menciptakan satu pilihan. Kemudian yang keenam adalah model berpikir menang kalah. Mengarah ke teori kontrol, model berpikir menang-menang. Artinya, model berpikir menang kalah adalah kita merasa menang, bahwa kita telah bisa menguasai atau mengendalikan murid kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol, semua pihak akan diberikan kemenangan. Artinya tidak salah satu pihak merasa menang, menguasai atau mengontrol murid kita. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yaitu pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru tersebut mampu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid tersebut berbuat sesuatu jikalau murid kita sebetulnya tidak ingin melakukannya. Tetapi seperti yang saya katakan di muka tadi, bahwasannya kita merasa bahwa kita sebagai seorang pendidik ini dewasa yang mampu mengharapkan dan memaksakan hal yang kita inginkan terhadap murid kita. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal sebetulnya hal itu tidak tepat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah, artinya ketika murid kita berada pada murid kita melakukan kesalahan, kalau kita sebagai pendidik menyudutkan murid tersebut tentunya akan merasa bahwa mereka menjadi manusia yang gagal, atau mereka akan mengalami hal yang lebih parah lagi, down atau depresi, atau mungkin berkecil hati. Setiap mereka melangkah atau berperilaku, mereka merasa mereka ini salah. Padahal tidak. Ilusi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk kontrol. Dalam jangka waktu, murid akan menyadari bahwa bujukan tersebut sebetulnya mampu untuk mereka tolak. Tetapi karena mereka masih berada dalam usia yang belum cukup, mereka mungkin tidak mampu untuk menolaknya. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya, yang seperti saya jelaskan tadi, kita selalu merasa bisa mengendalikan murid kita, dan kita ingin selalu
menaruh harapan atau menaruh paksaan serta rayuan kepada murid kita untuk melakukan hal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Disiplin positif bisa disiplin karena dirinya memiliki kesadaran atau pengawasan dari luar. Yang pertama, disiplin biasa. Dikendalikan oleh reward dan punishment dari kontrol eksternal. Artinya, mereka ini akan melakukan disiplin apabila ada reward atau penghargaan yang mungkin bisa mereka terima. Tetapi dalam positif, dalam disiplin positif, dikendalikan dirinya sendiri atau dikontrol dari internal. Yang selanjutnya adalah adanya hukuman dan hadiah. Pada disiplin positif, adanya konsekuensi logis dari semua tindakan. Artinya, disiplin itu mengarah kepada nilai-nilai kebajikan, bukan mengarah kepada rewards atau punishment. Yang ketiga, fokus pada perilaku yang salah. Fokus pada akar pembentuk perilaku karakter pada ranah disiplin positif. Artinya, pada disiplin positif, seperti yang kita katakan tadi, setiap kesepakatan tersebut yang telah dibuat bersama itu akan mengarah kepada teori kontrol. Artinya semua pihak merasa dimenangkan. Yang selanjutnya adalah kesadaran jangka pendek. Mungkin disiplin biasa yang diterapkan itu untuk sementara mampu mengendalikan anak untuk menerapkan disiplin. Tetapi pada kenyataannya dalam jangka waktu yang panjang mungkin mereka sulit untuk menerapkan disiplin atau budaya disiplin tersebut. Pada ranah disiplin positif, dibuat bersama sehingga dia dilibatkan sebagai ownership atau pemilik dari kesepakatan tersebut. Apabila mereka melanggar sebuah kesepakatan, artinya mereka tahu konsekuensi apa yang harus ia terima atau yang harus ia jalankan tanpa merasa bahwa dirinya itu melakukan kesalahan atau dihukum. Selanjutnya, pada disiplin biasa,
Baik, bisa saya lanjutkan ya, Ibu. Apakah makna disiplin? Mungkin dari teman-teman dari kata disiplin sudah banyak yang memiliki pemikiran atau pendapat. Mungkin boleh dari teman-teman bisa mengemukakan pendapatnya tentang sebetulnya makna disiplin itu apa? Silahkan Bu Noni. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Istim. Menurut saya disiplin itu adalah belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Kalau sekarang mengalami pergeseran lagi, yaitu bahwa disiplin adalah mampu melaksanakan atau menjalankan semua kewajiban atau tugas-tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi seperti itu Bu Istim, kalau menurut saya. Terima kasih Bu Noni masukannya. Mungkin ada yang lain dari Bu Imas. Silakan Bu Imas. Iya, terima kasih Bu Istim. Kata-kata disiplin. Kalau menurut saya sih disiplin itu suatu harus dipaksakan. Karena emang ya nggak boleh sih, cuman kalau saya berpendapat harus dipaksakan. Kenapa? Karena kalau nanti dia terbiasa dengan disiplin, karena itu akan timbul motivasi dari dia sendiri. Eh, tapi ya itu tadi kelemahannya. Kalau dipaksakan motivasi dapat dari luar bakal balik lagi. Cuman kalau enggak dipaksakan dari awal, entah siapapun itu dia nggak akan belajar apa itu arti dengan disiplin. Contohnya di sekolahan, kemarin udah kita bahas ya, saya itu guru akan lebih aktif, lebih tepat waktu kalau ada kepala sekolah. Setelah kepala sekolah nggak ada, ya udah biasa aja. Berarti kan apa ya, disiplin kalau nggak dipaksakan dari kitanya sendiri ya nggak akan berubah dia. Jadi Oke, diam. Diam. Baik, saya lanjutkan. Lanjut aja Bu Istim. Ya, makna disiplin berasal dari bahasa Latin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri pada murid-murid Sokrates dan Plato pada waktu itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Sebetulnya apa yang dia hargai? Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Dari makna disiplin yang telah tertera, bahwasannya sebetulnya makna disiplin itu belajar. Tetapi karena disiplin itu selalu dikaitkan dengan adanya peraturan, maka mereka selalu mengarah dan berpikir bahwasannya disiplin itu merupakan sebuah kepatuhan terhadap suatu peraturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Dan mereka juga berpikir bahwasannya peraturan yang harus mereka patuhi ini apabila mereka tidak melaksanakannya tentu ada sesuatu yang akan terjadi pada mereka. Selanjutnya adalah disiplin tersebut mengarahkan dan mengajarkan kita agar mampu memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya, ketika seseorang ini melakukan atau melaksanakan disiplin positif,
ada motivasi-motivasi tertentu yang melandasi mereka untuk dapat melakukan budaya positif tersebut. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Artinya, bagaimana nilai-nilai universal tersebut bisa muncul dari dalam diri seseorang apabila ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh seseorang tersebut. Mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau nilai moral apabila kebutuhan manusia tersebut tidak terpenuhi. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki dasar tujuan. Artinya, setiap manusia itu selalu memiliki motivasi atau tujuan. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Tentu ada maksud dan tujuan yang mereka inginkan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang akan diinginkan. Artinya, tujuan dari disiplin tersebut adalah mampu memunculkan motivasi yang berasal dari dalam, bukan motivasi yang dapat dipengaruhi dari luar. Dengan kata lain, murid kita ini memiliki sebuah ketulusan. Anak yang melakukan disiplin positif mampu mengeluarkan motivasi intrinsiknya, tentu mereka mencari nilai-nilai apa yang dihargai pada diri mereka tersebut. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sudah kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana setiap institusi atau sekolah-sekolah tentunya akan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah tertuang pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin ada masukan atau pendapat lain dari ibu-ibu rekan JGP. Bu Suharti, silakan Bu. Bu Suharti. Ya, baiklah, kita lanjutkan ya. Teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Artinya, manusia ini ketika melakukan perilaku tentu ada maksud dan tujuan yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah disebut motivasi eksternal. Ketika murid atau seseorang tersebut berpikir atau memiliki pertanyaan di dalam dirinya, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dengan kata lain, apabila sekolah-sekolah menerapkan disiplin ketika murid tersebut melanggar, tentu murid yang memiliki motivasi perilaku seperti ini ada satu hal yang ia hindari, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya ketika dia tidak mematuhinya, tentu ada rasa sakit dalam dirinya. Yang kedua adalah merupakan motivasi internal. Artinya manusia yang memiliki motivasi yang dipengaruhi dari luar, mereka akan selalu bertanya, sebetulnya adakah yang saya dapatkan apabila saya melakukan hal ini? Mereka akan selalu bertanya dan mengarah kepada reward atau penghargaan. Itu merupakan salah satu contoh motivasi yang dipengaruhi dari luar.
Yang selanjutnya adalah motivasi yang berasal dari dalam, yang disebut dengan motivasi internal, yang juga merupakan tujuan disiplin dari positif. Manusia yang memiliki motivasi ini dari dalam hatinya selalu berkata atau selalu bertanya, saya akan menjadi seseorang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Tentu murid yang memiliki motivasi seperti ini ada nilai yang ia hargai. Artinya nilai-nilai kebajikan dari murid yang memiliki motivasi ini artinya sudah tumbuh dan mereka tidak akan dipengaruhi motivasi-motivasi yang berada dari luar. Mungkin dari pemaparan saya ada pendapat lain atau ada masukan lain, silahkan dari ibu-ibu rekan JGP. Bu Suharti, silakan Bu Suharti. Baiklah, di sini saya akan menambahkan tentang motivasi teori hukum dan dasar ya. Jadi motivasi itu ada dua ya Bu ya, motivasi internal dan eksternal. Kalau yang motivasi Oh iya ya. seperti berarti dia sudah mempunyai kesadaran dalam dirinya. Itu motivasi internal ya. Kalau eksternal itu berarti dia kayak seperti kita selalu guru. Kita Baik, sepertinya Bu Suharti terkendala sinyal ya. Mungkin Bu Imas bisa memberikan masukan Bu tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Maaf ya Bu, telat masuk. Tentang apa ini? Hukuman atau kayaknya ini restitusi? ya. Maaf ya, saya mental tadi ya. Mental apa yang Oh iya. bermaksud? Ini Bu, suaranya terputus-putus, nggak jelas Oh, tadi. mental berarti sinyalnya tadi. Ayo lanjut Bu Suharti. Lanjut aja Ya. Bu Suharti. Satu, sinyalnya kurang bagus. Iya. Yang pertama yaitu konsep motivasi eksternal itu dia takut. Umpamanya motivasi yang dari luar. Seperti kita selalu guru kita awalnya tuh eksternal dulu baru internal. Jadi setelah kita ada motivasi eksternal baru akan muncul motivasi Iya internal. benar. Kalau sudah motivasi internal ya masuk dalam dirinya maka akan berubah anak tersebut. Umpamanya seperti anak saya sering bolos. Nah, itu kita motivasi internal, eksternal dulu. Itu sudah memotivasi dari semester 1, semester 2 sampai sekarang tidak ada perubahan, berarti dia belum ada motivasi internal dalam dirinya sendiri. Nah, itu kita butuh proses untuk mendapatkan motivasi internal. Kenapa? Jadi butuh kesadaran ekstra dari anak tersebut agar berubah. Jadi butuh waktu yang sangat agak-agak panjang mungkin. Jadi Mungkin supaya ada anak itu menyadari. Jadi
ada eksternal. Eksternal itu apa? Karena awalnya eksternal dia takut juga ada. Yang kedua, eksternal itu kita ingin merubah anak kita lebih baik lagi. Nah, baru akan ada motivasi internal dia, oh iya ding, saya malu, saya panggil Nah, dari situ kayak tadi, dia anak sana dalam diri dia, ada anak dia tidak ada perubahan, kami sedikit agak konsultasi dengan orang tuanya, supaya anak itu sampai ke ruang kepala sekolah, BK, wali kelas, orang tua, saudara-saudaranya yang mendukung dia meminta, supaya kami ingin mengembalikan ke orang tuanya. Ternyata orang tuanya minta tolong, dari situ dia akan menangis. Mudah-mudahan besok bagi lapor. Tadi sudah dia malu juga sendirian, bukan diinterogasi sih, cuman meminta kejujuran anak. Nah, itu benar kata Bu Noni kemarin, untuk mendapat kejujuran anak itu sangat panjang, Bu. Selama 1 tahun loh, Bu, hampir, Bu, 6 bulan lebih, Bu. Anak itu mau jujur sama kami. Akhirnya yaitu orang tua SM, yaitu jadi akhirnya kami buat kesepakatan anak ini kami naikkan ke tapi dengan ada persyaratan yang harus dia penuhi, selama 2 bulan dia harus berubah. Mudah-mudahan dengan adanya proses tadi siang itu anak itu berubah, karena anak tersebut nggak ada motivasi dalam dirinya mau belajar itu jadi nggak ada motivasi untuk belajar, datang ke sekolah diantar orang tuanya, sudah sekolah keliling-keliling, maunya dia kemana, jadi masuk kelas cuma duduk. Nah itu jadi mudah-mudahan ada motivasi internal yang ada dalam diri anak siswa tersebut. Dia sudah nangis tadi, minta maaf orang tuanya di depan kami. Saya juga selaku wali kelas minta maaf sama orang tuanya. Itu akhirnya sudah adanya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi mudah-mudahan anak tersebut ada motivasi internal karena sudah adanya perjanjian. Selama 2 bulan dia tidak boleh ada kesalahan apapun. Nggak boleh bolos lagi, nggak boleh males lagi, harus rajin. Jadi disitulah mudah-mudahan dengan adanya perjanjian ini di kelas 8 nanti dia akan berubah. Tuh, itu pengalaman saya hari ini ya, itu tentang motivasi. Kalau motivasi saya sama guru BK dengan yang lain sudah eksternal. Untuk internal dalam diri dia sendiri, kalau emang dia nggak berubah ya bagaimana lagi? Itu motivasi internal sangat sulit didapatkan bagi anak yang belum ada kesadaran dalam dirinya. Karena internal itu dalam diri sendiri harus berubah. Ya, Tuh, artinya pendapat tidak saya. semudah membalikkan telapak tangan ya, Bu, Nah, untuk iya bisa betul. Tidak semudah membalikan menumbuhkan telapak motivasi tangan. internal dari dalam siswa tersebut. Artinya Iya, pengaruh-pengaruh dari luar itu sebetulnya masih kuat sekali untuk mempengaruhi iya, siswa tersebut dalam melakukan budaya disiplin. betul. Jadi itulah Mungkin bisa motivasinya. Iya, mungkin bisa ditambahkan Bu Imas bagaimana pengalamannya di sekolah tentang murid-murid yang melakukan disiplin positif, apakah mereka banyak yang dipengaruhi motivasi internal ataukah eksternal? Ya itu tadi, kalau pengalaman saya sih namanya, kita kan sama ya Bu Istin, anak sekolah SD ya. Jadi kan anak itu tuh gimana kitanya. Jadi saya kadang setuju tuh gini, disiplin itu tuh kayak motivasi tuh emang harus dipaksakan dulu. Jadi nanti setelah dipaksakan anak akan terbiasa. Beda dengan mungkin tingkat SMP, SMA kan cara berpikirnya udah tinggi lah ya. Kalau kita kan yang SD itu masih kayak diomong dulu. Makanya sejak dini itu motivasi dari luar itu emang harus dipaksakan. Nanti lama-lama motivasi dari dia itu akan timbul sendiri. Itu sih pengalaman saya di SD, kan sama aja kayak didik anak kita. Kebetulan kan anak saya masih kecil tuh, jadi
apa yang kita lakuin itu anak itu Lagi akan melihat dengan sendirinya. Itu sih menurut saya Bu Istim. Iya, artinya banyak faktor yang memengaruhi dari dalam siswa sendiri, atau apakah dari latar belakang keluarganya, sosialnya, ataupun ekonominya. Mungkin hal itu bisa membangun atau merubah mereka supaya mampu menumbuhkan sikap internal dari dalam sehingga mereka bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Iya benar. Iya, baik. Terima kasih Bu Imas dan Bu Suherti atas pendapat dan masukannya. Saya lanjutkan. Apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan pakar pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Artinya sebetulnya disiplin itu yang harus melakukan atau terperintahkan itu sebetulnya dari dalam. Artinya kalau kita sebetulnya tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, tentu ada upaya-upaya dari luar yang akan mendisiplinkan diri kita. Dihukum oleh penghargaan. Bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di antaranya adalah yang pertama, tentu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang apabila murid tersebut selalu dipicu atau dipacu oleh suatu penghargaan. Artinya penghargaan tersebut tidak akan berlangsung lama. Bahkan mereka memicu hal-hal yang sebetulnya tidak mendidik pada diri murid tersebut. Yang kedua yaitu penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu sebetulnya tidak efektif dan tidak mendidik siswa untuk mampu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya penghargaan itu mampu merusak hubungan. Artinya murid yang diberikan penghargaan itu sebetulnya memiliki ketergantungan. Mereka akan selalu berkata dan bertanya dalam diri mereka, seandainya kalau tidak diberikan sesuatu, apakah dia akan melakukannya? Tentu tidak, karena sudah selalu digantungkan oleh adanya penghargaan. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Artinya, ketika penghargaan itu tadi merusak dari sifat-sifat positif manusia, tentu saja dengan sendirinya mampu menurunkan daripada kualitas yang ada pada diri siswa tersebut. Ketika mereka selalu bersikap positif karena adanya reward atau penghargaan, mungkin mereka bisa berubah pemikiran dengan adanya reward yang diberikan. Penghargaan tersebut mampu mematikan kreativitas. Artinya ketika anak itu diberikan penghargaan, pada kala itu mereka akan melakukan. Tetapi ketika penghargaan itu tidak ada, tentunya tidak ada yang memacu semangat mereka untuk melakukan hal tersebut. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau sebuah pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, benar-benar fokus pada detail apa yang ia capai. Artinya, misalkan di dalam kelas kita, mungkin sudah layak apabila anak yang memiliki peringkat itu diberikan reward. Karena mereka telah berhasil menempuh pembelajaran dalam kategori akademik. Mereka telah mampu atau memiliki kompetensi di antara di atas rata-rata murid yang ada.
Jadi intinya mereka pantas untuk mendapatkan apresiasi atau pengakuan. Yang selanjutnya adalah pengakuan secara pribadi. Artinya mungkin ada dari sebagian mereka yang sebetulnya bisa kita hargai secara pribadi. Apakah itu dari segi prestasi atau dari nilai-nilai kebajikan yang mampu ia tunjukkan selama ini di hadapan guru ataupun murid-murid yang lain. Yang selanjutnya adalah memberi pengakuan kepada semua murid. Artinya bergantian, semua murid punya kelebihan. Artinya semua manusia atau murid itu punya keistimewaan masing-masing. Mereka sebetulnya tidak lemah, hanya mereka sendiri yang membuat dirinya itu lemah. Sebetulnya kalau potensi itu bisa digali, bisa diasah, tentu bakat mereka itu akan muncul. Maka setiap diri murid itu tentu memiliki kelebihan masing-masing. Entah itu tidak terlihat pada prestasi akademik, mungkin di sisi lain itu mereka memiliki potensi yang dapat digali atau dikembangkan. Yang selanjutnya adalah memberi pengakuan secara konsisten setiap kemajuan dalam proses. Artinya, kita sebagai guru memiliki rasa menghargai dari setiap perkembangan murid yang ada. Setiap murid tentunya memiliki kemajuan. Sekecil apapun perkembangan dan kemajuan murid bisa ditulis dan bisa dihargai oleh setiap guru tersebut. Mungkin ada pendapat yang lain atau pandangan yang berbeda dari rekan-rekan CGP. Mungkin Bu Noni bisa memberikan masukan. Silakan Bu Noni. Ya Bu Istim, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau memberikan ini aja sharing aja yang tentang bentuk kebajikan atau apresiasi terhadap semua murid yang telah melakukan suatu karakter baik ya. Jadi Sobat Bu Istim di bagian yang sebelum program kebajikan apresiasi ke atasnya. Penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu memang sebetulnya itu penting ya untuk diberikan kepada siswa kita yang sudah melakukan budaya positif, udah berkarakter baik. Contohnya dia berprestasi, menang, juara, tarik tambang kelas, antar kelas, atau dia juara baca puisi, intinya mendapatkan juara di kelas gitu. Jadi ada saatnya wali kelas itu memberikan suatu penghargaan pada siswanya telah berprestasi membawa nama baik kelas, dan itu bisa meningkatkan motivasi mereka. Memang sih itu motivasi eksternal, tapi sesuatu yang kecil itu bisa menumbuhkan lama-lama yang dari eksternal itu lama-lama bisa menjadi internal sebetulnya. Yang tadinya mengharapkan hadiah, oh ini nanti dapat hadiah nih dari wali kelas kalau kita menang. Tapi itu lama-lama juga sebetulnya kalau menurut saya itu bisa berdampak positif juga menjadi sesuatu yang internal. Pembiasaan dia biasa menjadi seorang juara, itu akan terus menunjukkan bahwa oh ternyata saya bisa ya, ternyata saya mampu ya untuk bikin esai, untuk buat puisi, untuk jadi atlet poli, atlet tarik tambang misalnya. Jadi saya harus rajin latihan nih, saya harus tetap jadi juara esai, ikut lomba-lomba lagi yang lebih bukan hanya tingkat kelas saja tapi juga tingkat antar kabupaten dan sebagainya gitu. Jadi dari hadiah-hadiah kecil yang kita berikan kepada mereka itu sebetulnya membuat mereka menjadi senang, merasa lebih dihargai, lebih dianggap ada seperti itu. Kenapa bisa menjadi internal? Karena pengalaman saya terhadap siswa saya gitu di saat mereka menang nih, terus ya udah ayo kita bancakan gitu
sum-suman gitu, nanti ibu tambahin berapa gitu. Yang tadinya mereka, oh ya bu, jadi kalau juara dapat ini gitu ya. Tapi lama-lama kok mereka karena sudah SMA ya, mungkin sudah pola pikir udah dewasa, saat mereka menang dan nggak saya kasih bancakan pun mereka gak apa-apa lah bu, nggak ada syukuran juga kan. Memang kelas kita biasa menang, kalau tiba-tiba nggak menang kan nggak enak bu gitu. Jadi kami juga termotivasi untuk jadi juara terus gitu. Jadi kalau bukan berarti saya mematahkan apa ya, mematahkan penelitian bahwa dengan penghargaan itu membuat motivasi eh, ingin menurun hanya karena ingin hadiah aja, maka anak-anak itu ingin berprestasi, bukan bukan keinginan dari dirinya sendiri. Tidak, saya tidak mematahkan pendapat itu, tapi di sini kita sharing bahwa ternyata ada suatu keunikan yang terjadi juga dari yang faktor eksternal karena penghargaan lama-lama menjadi kesadaran diri mereka bahwa oh iya, saya harus jadi juara. Kalau saya harus jadi juara kebersihan karena memang dengan menjadi juara kebersihan itu kami akan menjadi bangga tanpa harus dikasih iming-iming hadiah tambahan dari wali kelas. Seperti itu tuh kalau pengalaman saya terhadap siswa-siswa asuhan saya. Jadi seperti itu, Bu Ici. Mungkin ada juga sih, mungkin sebagian besar ada juga yang berprestasi itu karena mengharapkan hadiah, ya ada juga. Jadi kalau saat dari hadiah, males lah nggak dapat hadiah, ya ada juga seperti itu. Jadi mengurangi motivasi dari diri. Tapi ada juga ternyata dari yang eksternal itu bisa menjadi internal, kan menumbuhkan kebanggaan dalam diri mereka. Saya dihargai wali kelas nih, berarti saya harus menunjukkan kepada wali kelas dan guru-guru bahwa kami memang layak, kami memang yang terbaik. Jadi begitu kalau pendapat saya, Bu Istim. Berbagi pengalaman lah antara saya dengan anak-anak saya di sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Bu Noni. Itu tadi pandangan tentang penghargaan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, tetapi dengan memandang momen atau apa namanya, di kala waktu-waktu tertentu, waktu yang tepat, di mana kita bisa memberi pengakuan terhadap anak tersebut atas pencapaian yang telah mereka raih. Terima kasih Bu Noni sekali lagi. Kemudian menyoal tentang tindakan guru tentang hukuman atau konsekuensi. Mungkin di sini salah satu contohnya adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hal ini sebetulnya mungkin sering kita lakukan ataupun bahkan guru-guru tersebut sering melakukannya kepada murid tersebut. Ternyata secara tidak sadar sebetulnya kita sudah memberikan hukuman yang sebetulnya pada dampaknya itu sangat tidak baik apabila kita berlakukan ya. Lebih condong kepada konsekuensi agar murid tersebut mengerti apa yang sebetulnya saya lakukan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang harus ia laksanakan. Yang kedua, contohnya adalah lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini disebut dengan hukuman. Kenapa hukuman? Mungkin saja. Kenapa memberikan hukuman lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Tentunya tidak ada hubungan dengan pembelajaran pada saat itu. Kalau saja pada saat pembelajaran yang berlangsung adalah pelajaran yang terkait, misalkan olahraga, wajar saja kalau guru tersebut memberikan hukuman tentang berkaitan dengan fisik mereka. Lalai dalam melaksanakan tugas piket, artinya adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang tertera pada layar ini. Ketika anak-anak kita melaksanakan tugasnya, murid tersebut mungkin ada beberapa yang memang benar-benar memenuhi tanggung jawabnya sebagai siswa, karena mungkin mereka ingat dan sadar akan tugas yang harus ia laksanakan untuk setiap harinya. Oh iya, hari ini saya piket, maka saya akan
berangkat lebih awal. Tetapi mungkin tidak bagi sebagian anak yang memiliki motivasi eksternal. Misalkan, kok disuruh piket nggak dapat apa-apa. Itu mungkin karena di dalam dirinya itu masih dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Dan lalai dalam melaksanakan tugas piket artinya sebuah konsekuensi yang telah disepakati bersama sebelum mereka tersebut melanggar daripada konsekuensi tersebut. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi artinya dari hukuman dan konsekuensi jelas ada perbedaan. Yang pertama, apabila mereka itu mengalami hukuman, ada sesuatu yang menyakitkan dalam diri mereka. Tetapi ketika mereka melakukan dalam bentuk konsekuensi, mereka tentu saja akan menyadari bahwa sesuatu tersebut harus terjadi karena melihat akan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Yang selanjutnya adalah membuat anak sakit fisik atau sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Mungkin mereka akan selalu teringat apa yang dialami mereka ketika mereka mengalami kesalahan. Tetapi berbeda tentunya dengan anak yang sadar akan konsekuensi. Konsekuensi tersebut akan membuat anak tidak nyaman, tetapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Mereka lama-kelamaan mungkin mereka akan menyadari bahwa itu merupakan sebuah konsekuensi yang harus ia terima. Yang selanjutnya adalah ketika anak itu diberi hukuman, mungkin anak itu akan membenci. Tetapi ketika anak berada pada konsekuensi, anak tentunya akan merasa dihargai dan menghargai apa itu yang namanya disiplin. Yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri karena mereka merasa bahwa kenapa mereka dihukum? Kenapa saya ini merasa disakiti terus? Karena merasa hal demikian menyakiti diri mereka, mungkin mereka akan lebih cenderung merasa menyakiti diri mereka sendiri karena merasa mereka itu selalu gagal dan merasa selalu berbuat salah. Tetapi pada ranah konsekuensi, mereka menganggap bahwa hal ini sebuah respon atau tanggapan. Konsep diri yang buruk, mereka akan menganggap bahwa hukuman tersebut adalah konsep diri yang buruk, tetapi tidak tentunya pada ranah konsekuensi. Mereka akan menganggap hal ini merupakan konsep yang baik pada diri mereka. Yang selanjutnya adalah ketika mereka diberi hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan supaya hukuman tidak menimpa mereka lagi. Tetapi pada konsekuensi, mereka tentunya akan belajar bagaimana caranya untuk mematuhi peraturan tersebut tanpa ada rasa ketidaknyamanan. Yang ketujuh, mereka akan merasa marah. Mereka akan merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Hal ini mungkin memunculkan perasaan-perasaan yang lebih tinggi, lebih menakutkan ya. Karena mereka merasa diri mereka itu selalu berbuat salah. Tetapi pada ranah konsekuensi, kehilangan hak, tidak nyaman, bahkan diasingkan mungkin hanya dialami secara sementara saja. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan satu situasi atau kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya salah satu pendekatan restitusi ini diharapkan mampu mengembalikan siswa tersebut agar
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sebetulnya orang yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada restitusi ini ada identitas gagal atau yang disebut dengan hukuman. Tentu saja ada juga identitas sukses atau disiplin yang meliputi konsekuensi restitusi. Yang mana ketika hukuman tersebut menimpa murid, sesuatu tersebut menyakitkan dan harus terjadi. Dalam konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Dan pada restitusi merupakan satu pilihan yang paling tepat dan yang paling baik di antara hukuman dan konsekuensi. Ketika murid tersebut mengalami hukuman, mereka akan merasa tidak nyaman. Tentu saja dalam waktu yang sangat panjang. Karena hukuman tersebut mungkin membekas dalam hati mereka. Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Saya merasa malu dihukum di depan. Baik, saya lanjutkan untuk pemaparan saya hari ini terkait dengan budaya positif. Ya, tadi ketika murid tersebut merasa menjadi korban dalam mendapatkan keadilan. Artinya mungkin mereka ini menganggap bahwa mereka adalah sebuah korban yang sulit untuk mendapatkan. Tetapi tentu berbeda pada ranah konsekuensi. Yaitu ketika korban itu bisa diabaikan. Artinya mereka tidak menjadi korban. Tetapi pada restitusi, korban tentunya mendapatkan sebuah ganti. Artinya mereka itu sebetulnya bukan ditetapkan sebagai korban. Yang selanjutnya adalah murid atau anak akan tersakiti. Tetapi pada konsekuensi, murid dibuat untuk tidak nyaman pada sementara waktu. Tetapi pada ranah restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Karena apa? Pendekatan restitusi ini lebih mengarah kepada nilai-nilai kebajikan. Bukan untuk menganggap anak sebagai seseorang yang melakukan kesalahan. Atau anak yang memang harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang ia lakukan. Kemudian, perilaku pasif atau agresif itu tentu akan meningkat karena mereka merasa mereka itu dihukum atau tersakiti. Tetapi pada ranah konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu. Pada restitusi, masalah terpecahkan karena antara guru dan murid mencari solusi bersama untuk dapat mencari jalan keluar atas permasalahan murid tersebut. Artinya hal ini tidak diserahkan ke siswa sepenuhnya dalam mencari solusi, tetapi guru bisa mendampingi atau mengarahkan siswa bagaimana cara siswa itu bisa mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman yang berlaku pada anak tersebut. Tetapi pada ranah konsekuensi akan membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada ranah restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Artinya ketika mereka dewasa, mereka akan menyadari bahwa mereka itu sebetulnya dituntun ke arah yang jalan yang sebetulnya harus mereka tempuh. Berlaku yang bawahnya peraturannya adalah kamu harus, mungkin kita selalu berkata dan menyudutkan siswa, selalu disudutkan ke siswanya, tetapi pada ranah konsekuensi ada pertanyaan,
Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Tentu saja dijawab dengan rasa terima kasih. Tetapi pada ranah restitusi, kita akan mengarahkan mereka kepada kesepakatan atau keyakinan yang telah kita sepakati atau kita buat bersama. Kita ingatkan kepada mereka, apa yang kamu yakini ketika murid tersebut melakukan kesalahan. Tentunya murid kita baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, restitusi diterapkan bukan untuk menembus kesalahan, namun agar murid tersebut bisa belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, ketika kita menerapkan restitusi, hal ini mampu memperbaiki hubungan antara guru atau murid ataupun bahkan keadaan yang ada pada lingkungan sekolah tersebut. Yang ketiga, restitusi tersebut merupakan tawaran, artinya bukan sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, artinya mereka akan diarahkan sebetulnya apa yang melandasi mereka melakukan hal yang bertentangan. Di sini tidak mencari faktor dari luar atau bahkan mengorbankan orang lain sebagai pihak yang dikorbankan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Artinya, penerapan restitusi dilakukan untuk memperbaiki karakter yang ada pada anak tersebut. Kita tidak melihat keadaan atau kesalahan yang selalu dilakukannya sebagai salah satu kesalahan yang harus diingat. Tetapi murid tersebut bisa belajar dari kesalahan dan tentu saja tidak akan mengulangi lagi, bahkan bisa memperbaiki dari keadaan yang ada pada diri mereka. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Artinya, ketika pada ranah hukuman mungkin kita akan selalu menyudutkan siswa karena telah berbuat salah. Tetapi ketika pada restitusi, kita akan berusaha untuk mencari pemecahan masalah dari kesalahan siswa tersebut. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya, ketika anak tersebut melakukan kesalahan, mereka tidak akan merasa asing atau terisolasi. Atau bahkan mereka mungkin menganggap bahwa mereka ini tidak bisa kembali kepada kelompoknya berkaitan dengan kesalahan yang telah ia lakukan. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3 meter menggunakan masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak? Hal tersebut merupakan sebuah peraturan atau keyakinan.
Kalau peraturan itu mengarahkan kepada kita, mengharuskan kita untuk melakukan hal tersebut, tetapi ketika keyakinan ada, keyakinan tersebut kita buat secara bersama-sama dan tentu saja ada konsekuensi yang harus kita terima. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, sejatinya manusia itu akan memiliki motivasi atau tujuan atau maksud tertentu dalam berperilaku. Tetapi hal mendasar yang paling mempengaruhi mereka dalam berperilaku adalah kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup yang meliputi kesehatan, pangan, rumah, dan atau survival. Murid tersebut tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya belajar apabila murid tersebut dalam keadaan sakit. Murid tersebut mungkin akan terganggu kesehatannya ketika murid tersebut tidak berada di dalam rumah. Yang kedua, kebutuhan kesenangan atau fun. Artinya setiap manusia itu menginginkan kesenangan. Tidak ada manusia yang selalu bersedih terus, tetapi tidak ada pula manusia yang selalu berada pada kesenangan. Tetapi kesenangan tersebut menjadi kebutuhan dasar manusia ketika mereka berada pada lingkungan-lingkungan tertentu. Baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Yang ketiga, kebutuhan untuk bisa diterima, disayangi, yang biasa disebut dengan love and belonging. Artinya, murid kita ingin merasa aman dan nyaman ketika berada di dalam kelas. Mereka juga ingin disayang oleh teman mereka ataupun guru mereka. Mereka sebetulnya tidak ingin diperlakukan tidak manusiawi karena mereka memiliki rasa untuk dihargai, untuk disayangi, dan untuk diterima. Agar mereka merasa nyaman tentunya dalam belajar ataupun di lingkungan keluarga. Yang keempat adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Yang dimaksudkan di sini kekuasaan atau power adalah lebih merujuk kepada kemampuan. Kemampuan siswa tersebut baik itu bakat ataupun prestasi yang mereka miliki. Sebetulnya siswa satu kelas kita itu memiliki sebuah kebutuhan akan kekuasaan. Mungkin yang peringkat ketiga menginginkan peringkat yang pertama. Tetapi sesuai dengan kemampuannya, ada yang lebih unggul di antara mereka. Murid yang sama sekali tidak memiliki peringkat atau tidak memiliki bakat, sebetulnya mereka menginginkan. Tetapi karena keadaan atau faktor-faktor yang lain, mungkin bakat mereka terpendam, tidak digali, tidak diasah, maka kekuasaan atau kemampuan tersebut akhirnya tidak mampu tersampaikan dengan baik. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Artinya setiap manusia itu butuh akan kebebasan. Dia tidak ingin tertekan. Bebas berekspresi, bebas melakukan sesuatu, tetapi tentunya masih dalam ranah atau nilai-nilai moral. Yang artinya mereka itu sebetulnya bukan bebas untuk melakukan apa saja, tidak memandang aturan, tidak memandang norma. Tentunya hal ini yang diyakini akan sangat jauh berbeda yang disebut dengan kebutuhan akan kebebasan. Mungkin ada masukan sedikit dari rekan-rekan CGP. Bu Imas, mohon masukannya. Mungkin ada pandangan sedikit, Bu Imas. Baik, rupanya mungkin terkendala sinyal ya, Bu Imas ya. Selanjutnya adalah eksplorasi konsep pembelajaran kelima, 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi guru
mungkin ada yang berada pada posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Seorang penghukum, posisi penghukum akan lebih sering berkata, perkataannya itu lebih menekan. Artinya mereka itu selalu ingin dihargai atau dipatuhi apa yang ia inginkan kepada murid tersebut. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya akan berkata, ibu kecewa atas perbuatan yang kamu lakukan. Ketika posisi kita berada pada teman, mungkin kita akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pada posisi pemantau, akan menghitung dan mengukur kemampuan kita sejauh mana. Kenapa kita melakukan kesalahan? Tetapi pada posisi manajer, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi landasan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Pada posisi yang mana? Posisi yang ideal. Tentunya posisi manajer adalah posisi yang tepat yang harus diterapkan oleh guru di lingkungan sekolah. Yang mana posisi manajer ini mengarahkan siswa kepada nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya, hasil. Ketika kita mengambil posisi sebagai penghukum, pemberontak menyalahkan orang lain karena berbohong. Kemudian ketika kita memposisikan menjadi orang yang selalu menyangka bahwa murid kita bersalah, murid kita mungkin akan menyembunyikan atau bahkan menyangkal dan berbohong. Tetapi pada posisi teman, ada ketergantungan antara guru dan murid. Pada posisi pemantau, murid akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Artinya mereka itu memiliki merasa akan diawasi oleh guru apabila kita berada pada posisi pemantau. Ketika kita berada pada posisi manajer, mereka akan merasa dikuatkan oleh karakter. Karakter mereka ini akan lebih kuat karena kita ini bukan maksudnya untuk mendukung kesalahan mereka, tetapi kita berusaha untuk mencari solusi atas kesalahan mereka tersebut. Waktunya masih berapa lagi, Bu Noni? Baik, Bu Noni. Banyak, Bu.
Baik, saya lanjutkan yang selanjutnya. Bu Noni masih berapa menit lagi, Bu? 10, sekitar 10. Baik, yang kedua adalah validasi tindakan. Artinya membantu murid dalam mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi atas kesalahan yang telah ia lakukan. Contohnya adalah guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Artinya, kita berusaha menggali informasi mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan tanpa selalu menyudutkan murid tersebut. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Kenapa melakukan kesalahan? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Yang selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Yang selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang selanjutnya, tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diingatkan tentang keyakinan agar nilai-nilai kebajikan tersebut bisa tumbuh. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Artinya murid akan diingatkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kemudian nilai-nilai universal seperti apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa. Dan selanjutnya kamu ingin menjadi anak seperti apa. Itu beberapa pertanyaan yang terkait dengan keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah ini ada contoh-contoh budaya positif yang telah kami lakukan di sekolah kami. Yang pertama, kami selalu membiasakan murid berangkat pagi, dan ketika murid tersebut berangkat, kami selaku Dewan Guru sudah siap untuk menyambut siswa dalam belajar. Kemudian pembiasaan budaya positif yang selanjutnya adalah melakukan tugas piket. Tentunya tugas piket ini kita sebagai guru mendampingi dan mengarahkan. Apalagi petugas piketnya adalah anak yang masih duduk di bangku SD. Tentunya mereka tidak akan melakukan piket apabila gurunya tersebut tidak mengingatkan atau bahkan tidak memerintahkan, dan tidak mengingatkan apabila saat ini mereka sedang bertugas untuk piket. Yang selanjutnya yang sering kita lakukan adalah membiasakan untuk doa bersama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Yang selanjutnya adalah di sekolah kami membiasakan sholat berjamaah. Ada sholat duha yang dilakukan masing-masing setelah anak-anak belajarnya selesai, kita biasakan dengan menunaikan sholat zuhur secara berjamaah. Yang selanjutnya adalah ketika bulan Ramadan tiba dan menjadi program sekolah kami selalu membiasakan murid kami untuk berbagi takjil. Artinya tujuannya adalah agar anak itu peka terhadap orang lain. Kesimpulannya, dari budaya positif adalah tujuan dari budaya positif itu mampu menciptakan lingkungan positif yang mampu memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan, atau mungkin ada pendapat lain dari rekan-rekan CGP. Untuk tambahan aja Bu Istim ya, Iya, ada benar. baiknya kalau nanti di saat masuk ke kanvanya itu yang budaya-budaya positifnya itu jangan hanya foto-foto aja, tapi saat anak piket itu ada videonya gitu kan, memang
memang ibu simpan videonya, terus saat mereka berdoa atau apa, pokoknya intinya ada salah satu yang pakai video gitu, jadi nggak semuanya hanya foto-foto, jadi lebih hidup lah seperti itu Bu gitu. Tapi kan karena kita sudah mau libur ya, atau udah bagi rapot ya Bu ya, SD belum ya, Belum besok, Bu. besok ya. Jadi Ya. eh tapi sebelum bagi rapot tuh biasanya kan bagi rapot jam 8 tuh biasanya kan pagi-pagi jam-jam 7 anak kan udah dateng. Itu kan biasanya piket ya bersih-bersih kelas. Nah itu di videokan aja Bu gitu. Jadi biar lebih hidup gitu nanti hasil di kanvanya gitu. Jadi videonya jangan hanya dari Zoom ini aja tapi ditambahkan dengan budaya-budaya positif yang eh, Bu Istim sudah lakukan di sekolah Ibu gitu. Itu aja. Terus ini eh slide-nya ini dia ada yang lewat batas ini ya Bu ya, lewat batas apa ini namanya? Lewat batas dari apa kotaknya nih Bu, yang hiasan-hiasan ungu ini saya lihat ini melebar hebat, ini dikecilin lagi gitu Bu. Biar dia memang ini dikecilin biar dia masuk kotak, Ya, karena kalau seperti itu nanti diedit lah, kalau misalnya itu diedit satu-satu biar lebih bagus gitu. Kalau terus tadi ada tulisan juga yang timpah-timpah ya Bu, di slide keberapa itu tadi atas-atas itu slide tulisannya timpah-timpah itu nanti di diperbaiki lagi. Kalau isinya udah bagus, atau contohnya juga sudah bagus, hanya ditambahin aja video dikit-dikit seperti itu. Terus yang bagian kesimpulannya tadi Bu, coba Bu tolong ini menciptakan lingkungan positif, tujuan budaya positif menciptakan lingkungan positif dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal ya, yaitu sudah mencakup semuanya ya Bu, menciptakan lingkungan positif. Ya udah itu aja kalau kata saya. Tadinya udah bagus lah. Ya. baik. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Mungkin nanti akan saya perbaiki demi kebaikan tanpa saya. Kemudian saya nanti akan berusaha akan menambahkan video supaya gambar mungkin bisa lebih hidup sesuai dengan masukan Bu Noni. Mungkin ada yang lain? Bu Noni sudah hampir habis waktunya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Bu Imas tentang budaya positif. Iya Bu, untuk pemaparan materinya udah cukup bagus. Tadi udah disampaikan dengan Bu Noni. Harus ditampilkan kan, kita itu harus ada satu rekan adegan gitu Bu. Di seolah-olah, bukan seolah-olah sih, tapi emang udah kita praktekkan, cuman harus ditampilkan gitu. Misalnya kayak budaya positif tentang segitiga dan institusi. Jadi lebih hidup karena ini kan bukan hanya ini ya, bukan hanya gambar, tapi emang harus ada video. Jadi harus benar-benar diterapkan biar hidup, benar-benar kata Bu Nani tadi. Terus untuk Canva bagus, itu aja sih kalau saya sama dengan Bu Noni untuk tambahannya. Kesimpulannya udah bagus. Baik, terima kasih atas masukannya Bu Noni dan Bu Imas. Mudah-mudahan budaya positif ini mampu kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan tentunya dari tujuan budaya positif ini tentunya mampu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga anak-anak didik kita mampu memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam sehingga mereka tidak selalu terpengaruh oleh motivasi eksternal atau motivasi dari luar.
Mungkin ada tambahan sedikit Bu Suherti? Ya, di sini saya akan menambahkan untuk kampanye sudah bagus sebenarnya kata Bu Imas dan Bu Noni. Ditambahkan dengan real tentang budaya positif tentang segitiga restitusinya. Jadi salah satunya dimasukkan lebih bagus lagi. Jadi real kasus anak itu yang ada di wiki yang kita gunakan saat pembelajaran, saat menyelesaikan suatu masalah anak itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi di situ kita bisa ada real materinya apa real kasusnya, real kasusnya, yaitu kita bagaimana menyelesaikan dengan kasus anak tersebut. Jadi di situ penerapan budaya positif lebih baik lagi. Untuk kata saya budaya positif untuk sekarang ini emang sudah bagus sih. Sudah mulai ada pembelajaran dari awal. Kita dulunya awalnya tidak ada satu siswa, sekarang ada satu siswa tiap hari. Itu mulai ada perubahan positifnya. Setelah itu ada kalau kami ada literasi membaca Quran, memasuk kelas, setelah literasi membaca Quran ada berdoa. Jadi itu mulai ada budaya-budaya positif yang wajib diterapkan di sekolah. Mudah-mudahan sekolah yang belum menerapkan budaya positif dengan adanya diseminasi begini bisa menerapkan budaya-budaya positif yang belum diterapkan di sekolah. Nah itu, jadi kita selaku guru CGP bisa menerapkan lah, kita bisa mengajak gitu, bergerak dan menggerakkan. Jadi kita bisa menggerakkan bagi sekolah-sekolah yang belum menerapkan budaya-budaya positif di sekolahnya. Nah, di situ ya. Untuk Bu Istim hebat ininya bagus untuk kampanye. Hanya tinggal ditambahkan dari saran-saran Bu Noni dan Bu Imas supaya kampanye lebih baik lagi untuk presentasi selanjutnya ya Bu. Cukup sekian saya memberikan saran. Bu Istim sudah hebat presentasi saat ini. Semoga selanjutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan yang sangat luar biasa dari Ibu Suherti. Melihat budaya positif yang ada sekarang ini, kalau dibandingkan dengan budaya positif pada waktu-waktu yang telah lalu, sebetulnya sudah banyak kemajuan. Artinya, sekarang manusia sudah mulai menyadari apa sesuatu yang harus kita munculkan itu tidak baik dipengaruhi berasal dari luar. Artinya kita sebagai pendidik atau guru harus mampu memunculkan motivasi intrinsik agar nilai-nilai positif atau nilai dasar dari manusia tersebut tentunya bisa bertumbuh. Dari foto-foto yang telah saya paparkan atau saya perlihatkan, ini memang bentuk real atau contoh yang nyata yang telah ada di sekolah saya. Tentunya hal ini tidak berbeda, ataupun bahkan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah ibu-ibu rekan CGP mungkin sudah sangat lebih baik daripada sekolah-sekolah lain. Tetapi kami yakini dan kami berharap bahwasanya budaya positif ini tidak hanya berlangsung untuk sementara, tetapi kami berharap budaya positif ini akan terus berlanjut. Jadi intinya budaya positif yang kita terapkan ini sifatnya berkesinambungan, tidak hanya untuk sementara waktu saja. Kemudian pasti masih ada murid-murid di antara kita sebagian kecil. Kita harapkan sangat sebagian kecil. Artinya walaupun di institusi atau sekolah kita jumlah atau kuantitas murid kita ini sangat banyak, tentunya dengan latar belakang yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Tentu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mengubah murid kita menjadi berperilaku positif. Artinya, kita memerlukan tahapan-tahapan dan waktu yang membutuhkan kesabaran. Sehingga tidak heran, kadangkala ketika kita sholat,
kita teringat akan murid kita mendoakan. Biarpun untuk saat ini kita sudah berulang kali bersabar, membina, mendidik anak didik kita, tetapi anak kita masih tetap seperti itu. Hal yang paling mendasar dan paling akhir kita lakukan adalah mendoakan anak kita supaya berada dalam jalan yang benar. Dan tentunya ketika anak-anak itu masih SD, biarpun sudah SMP atau SMA, mereka tentu saja akan terus melakukan kesalahan. Dan sampai kapanpun mereka akan melakukan kesalahan. Tetapi dari kesalahan tersebut kita tentunya berharap anak kita tidak akan mengulangi kesalahan kita. Dan tentu saja kesalahan tersebut tidak boleh terulang untuk masa yang akan datang ataupun generasi yang selanjutnya. Mereka harus belajar dari kesalahan, mereka harus memperbaiki dari kesalahan mereka. Mereka harus menjadi manusia yang lebih baik tentunya dari hari ini. Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah tentunya diharapkan bukan hanya dibiasakan atau dilakukan di sekolah saja, tetapi kami harapkan juga mereka akan melaksanakan pembiasaan tersebut, baik itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Baik itu dari ucapannya, perilakunya, yang sudah kita ajari, yang sudah kita latih, ataupun bahkan dari ucapan mereka apabila ada yang salah, kita selalu mengingatkan, kita selalu menegurnya. Tidak hanya cukup sekali. Kalau terhadap anak SD, mungkin anak SMP dan anak SMA, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita sebagai pendidik tidak boleh merasa lelah, tidak boleh merasa jerah. Karena kita menjadi bengkel mereka, kita menjadi orang yang harus berada di samping mereka untuk mengingatkan akan kesalahan mereka tersebut supaya mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan CGP semuanya, mungkin dari pemaparan saya kalau sekiranya ada yang kurang pas dari kata-kata saya juga ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan di lain waktu atau lain kesempatan saya pribadi selaku CGP bisa memperbaiki kesalahan saya dan tentunya saya bisa belajar dari kesalahan saya, dari kekurangan saya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Tentunya hal ini juga saya harapkan kepada teman-teman saya agar kami semua mampu melalui, melewati, dan melakukan tugas-tugas ini dengan baik tentunya. Ketika saya membuat Canva, tentu ada beberapa hal yang terfikirkan. Artinya, ketika saya membuat, apakah hal ini sudah sesuai? Tetapi tentunya ada saran, kritik yang membangun supaya pekerjaan saya, tugas saya dalam membuat pemaparan saya ini bisa menjadi lebih baik. Tentunya harus ada kolaborasi di antara kita semua. Baiklah Bapak Ibu rekan CGP semuanya, dari sini apabila saya selaku CGP Angkatan 10 apabila ada kesalahan, kekhilafan ataupun kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afrido tahu kenapa ibu panggil ke sini? Kenapa? Kenapa kok datang terlambat? Afrido, manusia itu tidak ada yang sempurna. Selalu memiliki kesalahan. Ibu juga seperti itu, pernah melakukan kesalahan. Kamu kan masih kecil, jangan terlalu banyak main HP, ya. Kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya, pintar. Terus Afrido mau memperbaiki kesalahanmu. Bagaimana caranya supaya bisa hadir tepat waktu? Oh iya, pintar. Jangan diulangi lagi ya, Le, kesalahannya. Iya. Dah.